wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerdas Kimia. Teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai materi gugus fungsi dan kita akan fokus membahas mengenai keton atau alkanon. Apa saja yang mau kita pelajari dari materi keton kali ini? Yang pertama, kita akan belajar tentu saja pengertian dari keton. Kemudian yang kedua, kita akan belajar rumus umum keton. Yang ketiga, kita akan belajar tata nama keton. Yang keempat, kita belajar isomer keton. Selanjutnya kita juga akan belajar sifat-sifat keton. Lalu yang terakhir, kita akan belajar kegunaan keton. Mari kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu pengertian keton. Teman-teman, jadi keton itu adalah nama lain dari alkanon. Jadi kalau alkanon itu adalah nama IUPAC-nya, sementara keton itu merupakan nama trivialnya. Apa sih sebenarnya keton atau alkanon itu? Jadi keton atau alkanon adalah senyawa turunan alkana yang mengandung gugus CO. Nah teman-teman, gugus CO ini juga disebut dengan gugus karbonil. Menulisnya selain dengan cara seperti ini, boleh juga dengan RCOR, di mana R ini merupakan suatu alkil. Ya, kemudian kita akan belajar rumus umum dari keton. Rumus umum keton adalah CnH2nO. Nah, kalau ini misalkan C-nya kita ganti dengan 3, maka kita akan menemukan C3H6O. Nah, C3H6O ini sebagai keton itu bisa kita tuliskan strukturnya seperti ini, teman-teman. C3 kemudian H6O. Nah, keton itu tadi kan gugusnya karbonil. Gugus karbonil itu selalu letaknya di antara gugus alkil, jadi tidak mungkin dia di ujung. Kalau di ujung, kita kemarin sudah belajar bahwa itu merupakan suatu aldehid. Ya, jadi gugus karbonilnya di sini, kemudian ini berarti CH3, ini juga CH3. Nah, ini merupakan suatu keton. Gugus karbonilnya yang ini. Nah, seperti ini kita beri nama dengan propanon. Karena C-nya 3 ya. Nanti kita belajar tata nama di slide setelah ini. Nah, teman-teman, kemarin kita juga sudah belajar bahwa CnH2nO ini bisa berupa keton, lalu bisa juga berupa yang satu aldehid ya. Karena keduanya merupakan isomer gugus fungsi. Nah, kita tadi sudah menuliskan rumus C3H6O kalau dia berupa propanon atau kalau dia berupa keton. Nah, bagaimana kalau dia berupa aldehid? Maka kita bisa nulis seperti ini nih, C-nya 3. Kemudian ingat kalau aldehid itu COH ini selalu di ujung. Nah, ini merupakan gugus aldehid, tinggal kita tambahin dengan jumlahannya. Kalau di sini hanya di tengah berarti 2, yang di sini hanya di ujung berarti 3. Jadi sama ini rumusnya C3H6O. Nah, yang satu merupakan propanon, yang satu lagi yang di bawah ini merupakan propanal. Oke. Setelah rumus umum, kita akan belajar ke tata nama. Bagaimana kita memberi nama suatu keton. Nah, ingat bahwa tata nama itu bisa kita tuliskan dengan 2. Pertama adalah tata nama dengan sistem IUPAC. Kemudian yang kedua adalah tata nama dengan nama trivial. Kita mulai yang pertama dari nama IUPAC dulu. Jadi suatu keton atau suatu alkanon itu sebenarnya kan dari alkana, kemudian menjadi alkanon. Alkana, tapi A-nya itu diganti dengan on. Nah, kemudian kalau nama trivialnya itu adalah memakai alkil keton. Jadi alkil dulu baru di belakang dituliskan keton. Nah, supaya kita lebih paham, kita ke contoh yang pertama, yaitu ada struktur seperti ini. Kita akan memberi nama kedua keton ini dengan nama IUPAC dan nama trivial. Pertama kita ke nama IUPAC dulu ya. Jadi ini seperti ini. IUPAC-nya adalah alk, kemudian belakangnya adalah on. Nah, ini kan terdiri dari 3 atom C kan, 3 atom C ya. Berarti kalau 3 atom C itu kan pro ya.
sehingga ini namanya adalah propanon, belakangnya on karena ini merupakan gugus keton. Kemudian yang nama trivialnya itu beda cara memberi namanya, yaitu dengan memberi namanya alkil keton. Nah, di sini kan ada 3 atom C ya. Kemudian yang alkilnya adalah ini, yang dianggap sebagai alkilnya adalah ini. Berarti ada 2 metil. Kalau 2 berarti di, sehingga nama trivialnya adalah dimetil keton. Atau dimetil keton ini juga disebut juga sebagai aseton. Pasti semuanya kenal ya aseton. Nah, ini adalah pemberian nama untuk keton yang mengandung 3 atom C. Nah, sekarang yang kedua adalah keton yang mengandung 4 atom C. Kita mulai dari yang IUPAC-nya dulu. Kita akan memberi nama ini, jadi ini ada 4 atom C. Kemudian kalau ada 4 seperti ini, berarti kita harus beri nomor. Nah, gugus karbonil itu selalu mendapat nomor yang terkecil, sekecil-kecilnya. Berarti nomornya dari kiri ya, 1, 2, 3, 4. Nah, sehingga namanya menjadi 2, ditulis ya 2, karena 4 berarti kan butana, tetapi karena alkanon menjadi 2 butanon ya. Jadi on ini menandakan bahwa dia merupakan suatu keton. Oke, kemudian ke nama trivial masih sama dengan struktur yang sama, C-nya ada 4. Kemudian ini sebagai gugus karbonilnya, lalu yang dianggap sebagai R-nya adalah CH3 dan CH2CH3. Yang CH3 ini namanya metil, kemudian yang CH2CH3 ini namanya etil. Nah, memberi namanya adalah alkil keton, sehingga ini diberi nama. Ini kalau ada etil dan metil, yang lebih dahulu adalah yang E ya, karena urut abjad. Berarti namanya adalah etil metil keton. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi boleh diberi nama dengan IUPAC, boleh juga diberi nama dengan trivial. Yang kita pelajari tadi adalah yang tidak bercabang. Nah, bagaimana kalau suatu keton atau suatu alkanon itu bercabang? Kita lihat contohnya di sini. Untuk memberi nama suatu alkanon yang bercabang, maka kita harus mengikuti aturan ya. Ya, ini pemberian namanya secara IUPAC ya. Jadi kita harus mengikuti aturan. Yang pertama adalah rantai utama itu merupakan rantai yang terpanjang dan mengandung gugus karbonil atau alkanon tadi. Kemudian setelah kita menentukan rantai utama, lalu kita menentukan cabangnya. Baru kemudian kita memberi nomor di mana gugus karbonil itu harus mendapat nomor sekecil-kecilnya. Kemudian langkah yang keempat adalah kita menuliskan nomor cabang diikuti nama cabang lalu rantai utama. Supaya lebih paham, kita langsung ke soalnya. Nah, ini adalah suatu alkanon. Nah, seperti ini. Langkah yang pertama kita harus menentukan rantai utama. Rantai utama itu yang bagaimana? Rantai utama adalah rantai yang terpanjang, mengandung jumlah C yang terbanyak, dan mengandung gugus alkanon. Jadi syaratnya 2, mengandung jumlah C yang paling banyak dan mengandung gugus karbonil. Oke, kita hitung. Kalau dari bawah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ke samping 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tentu saja rantai utamanya yang ini, karena dia C-nya lebih banyak, yaitu mengandung 6 atom C kan gitu. Nah, lalu setelah kita menentukan rantai utama, langkah yang kedua adalah kita menentukan cabang. Berarti dari gambar ini cabangnya adalah yang ini kan. Nah, nama cabangnya apa? Kalau CH3 berarti namanya adalah metil. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah kita memberi nomor. Kita memberi nomor, syaratnya gugus karbonil harus mendapat nomor sekecil-kecilnya. Gugus karbonil itu yang ini, berarti CO ini harus mendapat nomor sekecil-kecilnya. Artinya kita bisa memberi nama dari kiri atau dari bawah. Berarti jawabannya adalah dari kiri supaya C ini dapat nomor yang kecil. Berarti ini C1, 2, 3, kemudian ini 4, 5, 6 ya. Sehingga ketemu seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke langkah nomor 4, yaitu
menuliskan nomor cabang, nama cabang, dan rantai utama. Oke, langsung ya. Cabangnya tadi apa nih? Metil. Di C nomor berapa? C nomor 4. Kan ini ya, C nomor 4. Berarti namanya adalah 4, kemudian strep metil. Kemudian rantai utamanya tadi karbonilnya nomor 2 ya, berarti nomor karbonilnya 2. Kemudian kalau rantai utamanya C-nya ada 6 berarti heksanon. Oke, jadi senyawa dengan struktur seperti ini namanya adalah 4 metil 2 heksanon. Nanti teman-teman bisa mempraktekkan langkah-langkah ini untuk memberikan nama pada keton-keton yang lain. Oke, kita lanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu mengenai isomer keton. Keton itu memiliki 2 jenis isomer, teman-teman. Yang pertama namanya adalah isomer posisi. Yang kedua adalah isomer fungsi. Apa bedanya akan kita pelajari bersama-sama. Kita belajar dulu mengenai isomer posisi. Nah, isomer posisi ini adalah isomer yang disebabkan oleh perbedaan posisi gugus karbonil pada keton. Jadi masih ingat ya teman-teman bahwa isomer itu adalah 2 atau lebih senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi strukturnya itu berbeda atau tidak sama ya. Nah, kalau isomer posisi pada keton supaya lebih mudah kita ke contohnya. Contohnya yaitu kalau rumus molekul keton itu C5H10O sama-sama C5H10O, ternyata itu bisa menjadi 2 jenis keton yang berbeda. Seperti ini teman-teman. Nah, yang pertama ini kita namai dengan, kita beri tanda dulu ya. Ini berarti nomornya itu dari kiri karena supaya C-nya ini dapat nomor yang kecil kan, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini namanya adalah 2 karena 5 berarti pentanon. Oke. Kemudian yang bawah ini kita beri nomor 1, sama aja ya dari kanan atau dari kiri ya, karena sama-sama dapat nomor 3 karbonilnya ya. Berarti ini namanya adalah 3 pentanon. Lihat, dengan rumus molekul yang sama yaitu sama-sama C5H10, tetapi lihat yang satu adalah 2 pentanon dengan karbonil di rantai di atom C nomor 2. Kemudian yang lainnya adalah 3 pentanon dengan karbonilnya di posisi C nomor 3. Nah, seperti ini disebut dengan isomer posisi. Jadi yang membedakan kedua keton ini adalah posisi gugus karbonilnya atau posisi CO-nya. Ya teman-teman, ini disebut dengan isomer posisi. Kemudian isomer yang kedua adalah isomer fungsi. Nah, isomer fungsi ini adalah 2 senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi gugus fungsinya berbeda. Ya. Contohnya kita temukan pada ini salah satu contoh aja ya. Sebenarnya banyak contohnya, tapi ini salah satu contoh pada C3H6O. Di depan tadi kita juga sudah belajar ya. Jadi C3H6O ini bisa merupakan aldehid, bisa juga merupakan suatu keton. Oke, kita gambar lagi supaya lebih paham. C3H6O kita gambar seperti ini ya, sama-sama C-nya 3. Yang satu itu bisa sebagai aldehid seperti ini, yang satu sebagai keton. Nah, maka ini bisa kita lengkapi ya. Seperti ini. Ya, seperti ini. Oke, kemudian kita beri nama yang atas ini gugusnya aldehid ya, sehingga namanya adalah propanal. Yang bawah kita lihat ini gugusnya adalah karbonil, sehingga namanya adalah propanon. Oke, sehingga kesimpulannya sama-sama rumus molekulnya C3H6O, tetapi yang satu adalah propanal, yang satu adalah propanon. Seperti ini disebut dengan isomer fungsi ya. Jadi jelas bedanya ya.
Kalau isomer posisi itu dua-duanya sama-sama keton. Dua-duanya sama keton, hanya beda letak gugus fungsi CO-nya. Kalau isomer fungsi itu dua-duanya bukan keton, jadi satu keton, satu aldehid. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi keton itu memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah keton dengan jumlah C 1 sampai C5 itu wujudnya cair pada suhu kamar. Jadi aseton yang tadinya punya berapa tadi 3 atom C itu wujudnya cair teman-teman dalam suhu ruang atau suhu kamar. Kemudian sifat yang kedua adalah keton itu pada umumnya polar. Sehingga kalau polar itu tentu saja larut dalam air karena air itu sifatnya juga dia polar gitu ya. Namun kelarutan dari keton ini berkurang dengan bertambahnya rantai alkil. Jadi kalau C-nya itu semakin banyak maka justru kepolarannya semakin berkurang. Karena rantai alkil ini kan bersifatnya adalah alkil itu sifatnya adalah nonpolar ya, sehingga kalau alkilnya bertambah banyak, C-nya bertambah panjang, maka kepolarannya semakin berkurang. Oke, kemudian sifat yang ketiga, keton itu umumnya mempunyai titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa nonpolar dengan MR yang sama. Jadi kenapa titik didihnya lebih tinggi? Karena tadi dia lebih polar ya, lebih larut dalam air, sehingga kalau polar itu kan gaya interaksinya lebih kuat, maka titik didihnya lebih tinggi. Oke, kemudian yang terakhir kita akan belajar mengenai kegunaan keton. Jadi di sini contohnya adalah aseton yang mana merupakan keton yang paling sederhana. Kegunaannya antara lain untuk pelarut pada vernis, kemudian untuk pembersih cat kayu dan juga pembersih cat kuku. Ini maksudnya kuku ya teman-teman, cat kuku ya. Jadi seperti yang teman-teman gunakan untuk membersihkan cat kuku itu merupakan senyawa aseton ya, merupakan golongan keton. Oke, kemudian contoh kegunaan yang lain adalah sebagai bahan baku dalam pembuatan kloroform. Jadi ini skalanya adalah skala industri. Oke, seperti itu teman-teman pembahasan kita mengenai keton. Jadi terima kasih atas perhatian teman-teman. Insya Allah nanti kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Semangat belajar terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.